Deddy Corbuzier diminta undang Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat sebagai tamu podcast oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Kalau Ustadz Abdul Somad saat ini mungkin kayaknya berat untuk diundang, karena beberapa hari yang lalu setelah BNPT itu merilis ciri-ciri penceramah radikal, muncullah daftar nama Ustadz yang diduga sebagai Ustadz radikal. Salah satunya Ustadz Abdul Somad. Dan ternyata informasi tersebut, daftar nama itu yang saya maksud Ustadz radikal, itu adalah informasi hoax, informasi yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, di sini ada sebuah berita yang menarik untuk kita baca. Ini judulnya, Deddy Corbuzier diminta undang Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat sebagai tamu podcast oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Ini dari pikiranrakyat.com guys ya. Coba kita baca dulu beritanya. Pendakwa Hilmi Firdausi memberikan saran khusus kepada Deddy Corbuzier. Pria yang disapa Ustadz Hilmi Firdausi memberikan saran terkait konten podcast Deddy Corbuzier. Menurut Hilmi Firdausi, selama ini konten podcast Deddy Corbuzier kerap mengundang para ustadz. Bahkan tak hanya ustadz tapi mengundang seorang Habib. Namun menurut Hilmi Firdausi tidak ada keberimbangan informasi di konten podcast Deddy Corbuzier. Pasalnya, podcast Deddy Corbuzier hanya mengundang ustadz atau Habib dari satu sisi saja. Saran tersebut disampaikan Hilmi Firdausi melalui cuitan di akun Twitternya. Dalam cuitan tersebut turut memention akun Twitter Deddy Corbuzier. Lanjut kita baca di lembar keduanya ya guys. Assalamualaikum bro Corbuzier, saya lihat Anda beberapa kali mengundang ustadz Habib, tapi cuma dari satu sisi saja, kata Hilmi Firdausi. Informasi yang didapat jadi tidak berimbang, ujarnya sebagaimana dikutip pikiranrakyatbekasi.com dari Twitter @hilmi28 pada Selasa 8 Maret 2022. Oleh karena itu, Hilmi Firdausi meminta Deddy Corbuzier untuk mengundang Ustadz Abdul Somad. Kalau tidak Ustadz Abdul Somad, bisa mengundang Ustadz Adi Hidayat. Menurutnya, dengan mengundang dua ustadz itu bisa membuat para penonton konten podcastnya Deddy Corbuzier jadi cerdas. Kita lanjut lagi. Pasalnya mereka bisa memberikan informasi yang memiliki sudut pandang lain. Coba sesekali undang Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat misalnya, agar view Anda benar-benar menjadi smart dengan bertambahnya wawasan dari sudut pandang yang berbeda, tuturnya. Namun cuitan tersebut belum mendapatkan tanggapan Deddy Corbuzier ataupun dari tim podcastnya di media sosial. Lanjut ya di lembaran ketiga. Hingga artikel ini ditayangkan, cuitan Hilmi Firdausi itu telah mendapatkan 1.583 retweet dan 7.141 disukai. Selain itu, cuitan itu pun dibanjiri komentar dari warganet. Terpantau sudah mendapatkan 163 quote tweet. Sebagai informasi, konten podcast Deddy Corbuzier sering mengundang sejumlah tokoh di Indonesia. Lazimnya konten podcast Deddy Corbuzier membahas isu-isu yang sedang hangat di tanah air. Konten podcast Deddy Corbuzier bisa disaksikan melalui kanal YouTube Deddy Corbuzier. Oh ini dia guys ya. Assalamualaikum bro Corbuzier, saya lihat Anda beberapa kali mengundang Ustadz Habib, tapi cuma dari satu sisi saja. Informasi yang didapat jadi tidak berimbang. Coba sesekali undang UAS atau UAH misalnya, agar viewer Anda benar-benar menjadi smart dengan bertambahnya wawasan dari sudut pandang yang berbeda. Wah, saya juga sempat mempertanyakan hal tersebut di channel YouTube saya. Kenapa podcastnya Deddy Corbuzier itu mengundang tokoh-tokoh kebanyakan yang satu sisi saja gitu loh. Bahkan yang diundang itu tokoh yang salah ataupun benar tetap membela pemerintah. Bahkan juga menyebut panggilan Baginda Jokowi. Wah, ini cukup mengagetkan saya juga ya ketika ada tokoh agama, bahkan Habib juga ya. Beliau itu Habib mengatakan Baginda Jokowi. Memang kita sebagai warga negara Indonesia ya wajib menjunjung tinggi presiden kita, wajib menghormati dengan sehormat-hormatnya terhadap presiden kita. Tapi jikalau ada sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama kami, maka kami sebagai muslim tidak ada salahnya juga untuk bersuara dan mengkritik pemerintah, bahkan memberikan saran seharusnya yang baik seperti apa. Namun kalau ada orang yang memilih untuk benar ataupun salah pemerintah kita tetap membelanya, walaupun salah itu ya dibela, ya nggak apa-apa, silahkan Anda yakini seperti itu. Tapi tidak ada larangan juga buat kita warga masyarakat Indonesia yang hidup di negara demokrasi untuk bersuara,
menyuarakan kritik dan saran kita buat pemerintah kita tentunya. Sebenarnya di podcastnya Deddy Corbuzier juga pernah mengundang tokoh-tokoh yang sering kita mendengar ucapannya itu mengkritik pemerintah, atau dalam bahasa lain kita katakan saja tokoh oposisi seperti Refli Harun ya, Bapak Refli Harun, dan juga Bapak Rocky Gerung, dan juga pernah mengundang Ustadz Salaf ya, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, tokoh-tokoh yang diundang, baik itu tokoh-tokoh politik ataupun tokoh agama, yaitu tokoh yang di luar dari oposisi, atau kata lainnya bukan tokoh oposisi. Dan juga beberapa Habib yang diundang itu diantaranya Habib Kribo ya, kalian sudah tahu pastilah ya Habib Kribo itu arahnya kemana. Dan juga pernah mengundang Habib Hussein ya, merupakan salah satu anggota dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang kita tahu ketua umumnya adalah Giring yang merupakan mantan vokalis band Niji, yang juga kita tahu tentunya arah politiknya kemana, tidak perlu saya jelaskan di sini. Dan juga pernah diundang di podcastnya Deddy Corbuzier. Selanjutnya Habib yang pernah diundang oleh Deddy Corbuzier yaitu Habib Bagil, yang baru-baru ini kemarin viral kan, yang mengucapkan benar ataupun salah pemerintah saya dukung gitu katanya. Coba sekali-kali undang seperti Habib Hanif gitu ya, wah beda banget ya, itu menantu Habib Rizik. Dan juga bisa mengundang Ustadz Hadi Hidayat, itu juga tanyakan kepada Ustadz Hadi Hidayat gimana sih harusnya kita taat kepada pemerintah. Apakah ketika pemerintah juga salah atau mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan Al-Quran tetap kita harus ikutin. Contoh nih guys ya, ini adalah sebuah berita lama. Sekali lagi saya katakan ini adalah sebuah berita lama. Perhatikan tanggalnya 20 Maret tahun 2019. Dengan judul berita 4 kasus besar di Kemenak dari korupsi Al-Quran sampai haji. Kita lihat ya, yang pertama singkat aja saya bacakan beritanya ya. Yang pertama ini, Menteri Agama di era Presiden Megawati itu pernah ada korupsi dana abadi umat dan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1999 sampai tahun 2003. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini di era pemerintahan Pak SBY pernah ada korupsi dana pengadaan Al-Quran dianggarkan dalam APBN 2011 dan APBN 2012. Itu dana pengadaan Al-Quran dikorupsi di era Pak SBY ya. Terus di era Pak SBY juga pernah ada korupsi ya. Pada tanggal 15 Juli 2015 Surya Dharma menjadi tersangka korupsi dana operasional menteri, diduga menggunakan DOM untuk kepentingan pribadinya. Ya, korupsi lagi. Terus yang keempat ini di pemerintahan Pak Jokowi ya. Ini Ketua Umum P3 suap pengisian jabatan di Kemenak. Saya bacakan aja. Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi alias Romi terjaring operasi tangkap tangan OTT oleh penyidik KPK di Surabaya, Jawa Timur. Padahal kita kenal Bapak Romi ini dekat dengan Presiden Joko Widodo pada saat itu. Sampai akhirnya ada sebuah berita, ini judulnya, Roma Hurmuzi ditangkap KPK, bukti Jokowi tak pandang bulu berantas korupsi. Berita tersebut saya kutip dari jawapos.com. Dari berita itu kita tahu di era Ibu Megawati, di era Pak SBY, dan di era Pak Jokowi, urusan agama itu tetap ada juga yang korupsi. Lalu pertanyaannya adalah, dengan adanya oknum-oknum pemerintah seperti itu, apakah pantas kita mengatakan benar ataupun salah pemerintah harus kita bela atau kita dukung? Silahkan jawab sesuai hati nurani masing-masing. Oh ya, mengenai tadi berita yang di awal mengenai podcast itu ya, kan tadi sarannya mengundang Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Kalau Ustadz Abdul Somad saat ini mungkin kayaknya berat untuk diundang, karena beberapa hari yang lalu setelah BNPT itu merilis ciri-ciri penceramah radikal, muncullah daftar nama Ustadz yang diduga sebagai Ustadz radikal. Salah satunya Ustadz Abdul Somad. Dan ternyata informasi tersebut, daftar nama itu yang saya maksud Ustadz radikal, itu adalah informasi hoax, informasi yang salah. Sebagaimana yang juga ditegaskan oleh pihak BNPT bahwasanya yang beredar 180 daftar nama Ustadz radikal itu adalah hoax, tidak benar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada orang yang mempercayai bahwa itu adalah sebuah kebenaran ya. Tentu hal ini yang membuat daftar nama tersebut menzolimi ustadz-ustadz yang ada di dalam daftar nama itu. Tapi kita tunggu aja lah berikutnya, apakah tokoh agama yang akan diundang oleh Deddy Corbuzier adalah Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad ataupun Habib-Habib yang dianggap tidak satu sisi saja dengan Habib-Habib sebelumnya. Oke, subscribe dan loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.